dari kerjasama ini, penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus dari KPK soal dugaan pemerasan yang melibatkan jaksa di Banten pada Jumat 19 Desember dini hari. Sebelumnya, kasus itu diungkap KPK lewat operasi tangkap tangan pada Rabu 17 Desember 2025. Dasar hukum pelimpahan perkara itu adalah surat perintah penyidikan atau sprindik yang dikeluarkan pada Rabu 17 Desember bersamaan dengan KPK melaksanakan OTT terhadap oknum jaksa tersebut. Kejagung mengklaim pihaknya tidak mengetahui adanya OTT yang dilakukan KPK. Pak PLT Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saya hormati dikatakan hadir di belakang kami Direktur Penyidik KPK, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Kapus Penkum, dan rekan-rekan sekalian media yang saya hormati juga. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, pada malam hari ini kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima dua terduga yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerjasama ini, penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar. Sehingga malam ini karena waktu juga sudah larut dan kondisi kita sudah sama-sama, terutama yang diamankan tadi sudah cukup lelah, sehingga kami mohon waktu untuk memberikan penjelasan besok lebih lanjut di Kejaksaan Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah, 2. Nah, jadi ini bagian rangkaian itulah kira-kira. Yang satu lagi kejari HS juga. Satu lagi penasihat hukum atau gimana Pak? Penegasan aja. Latar-latar 2 orang. Nantilah kita lihat besok pagi ya. Kejari HS. Yang jelas itu sudah saya jelaskan tadi bahwa yang diserahkan malam ini ada 2 bukan. Yang di sana sudah kita tangani juga 2 tersangka. Jadi jumlahnya kurang lebih 4 lah. Kalau tidak salah tanggal 17 Desember 2025. Karena ini prosesnya panjang. Itu sebelum atau setelah ada OTT dari KPK Pak? Kita sebenarnya tidak tahu ada OTT KPK. Tapi kita sudah lebih awal menerbiti pada tanggal 17 Desember 2025 ini. Yang untuk warga negara aslinya sendiri apakah diproses hukum juga atau bukan? Justru itu besok kita akan lihat di pengembangannya di Gedung Bundar. Jadi malam ini baru sifatnya kami secara seremonial menerima apa yang disampaikan kepada kami atas kerjasama dan sinergitas tadi sama aparat penegak hukum, maka kami terima dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas kerjasama ini telah mempercayakan kepada kami untuk menindaklanjutinya. Tugas dan fungsi bidang intelijen itu sifatnya supporting system. Di sana hanya mengenal kegiatan pool data pool bucket, bukan menyangkut materi perkara. Nah, ini perlu dipahami nih teman-teman sekalian. Jadi kalau yang menyangkut penanganan teknis perkara itu, Bidum maupun Bitsus ada. Bitsus mengenai perkara tindak pidana khusus, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, Bidum khusus menangani perkara tindak pidana umum. Jadi kalau bicara di intelijen melakukan penanganan perkara itu tidak ada. Besok mau diungkap. Kalau malam ini sudah diperiksa lanjutannya, karena ini sudah malam ini, yang bersangkutan pun baru diserahkan. Besok baru menjadi terang dan benderang perkaranya. Bagaimana posisi sesungguhnya? Yakin dan percayalah bahwa ini kita akan transparansi, ya, independen, objektif dalam penegakan hukum ini. Ya minimal kan ada kepastian. Dari 3 kasus itu kan kalau di Gemreng nilainya mungkin sama seperti 3 triliun yang disampaikan waktu itu nilainya sama karena ini peristiwa pemberantasan korupsi jauh berdampak pada masa depan. Ada garansi itu saja yang bisa minta publik dengar dari bapak-bapak ini. Terima kasih. Gimana Pak? Sampai sejauh ini malam ini kan baru sampai begitu yang disampaikan. Tidak bisa lebih, besok pagi bisa Bapak Ibu sekalian datang ke Kejaksaan Agung
Jadi kita pun belum bisa menjabarkan secara transparan apa, tapi kami janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Sejauh ini kami belum bisa menjelaskan secara konkret. Kalau yang diterbitkan SPD tersebut, mungkin besok bisa dijelaskan oleh teman saya, Pak Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Besok pagi. Kita kan sudah tahu tadi ada sinergitas, ada koordinasi dan kolaboratif. Jadi inilah bentuk kerjasama penegak hukum itu. Kita tidak ada saling paling hebat, tidak ada. Pokok sama penegak hukum. Ya, bersinergi tadi. Saya juga dulu pernah tugas di sini dulu, Pak. Awal berdirinya KPK di sini. Jadi harap teman-teman maklumi juga ya. Terima kasih teman-teman sekalian ya atas kerjasamanya. Besok silakan bertanya kepada Pak Kapuspenkum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.